Hai guys, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue bakal nyeritain film Waterhouse rilisan tahun 2007. Dikisahkan di negara Skotlandia, tepatnya di dekat Danau Loch Ness, terdapat sebuah hewan mitologi yang hidup di dasar danau. Di daerah tersebut hewan itu dikenal dengan kuda air atau juga Loch Ness. Dan suatu hari seorang bocah berhasil menemukan hewan itu. Gimana kisahnya? Langsung gas aja guys. Di awal film, kita dibawa ke sebuah daerah di Skotlandia. Sepasang remaja sedang melihat foto seekor hewan, yang konon keberadaannya nyata yaitu kuda air. Tapi si pria tidak percaya dengan mitologi makhluk tersebut. Seorang kakek bilang bahwa banyak fakta-fakta tersembunyi di balik foto itu, dan si kakek pun menceritakan kisah foto tersebut. Dahulu kala saat Perang Dunia Kedua dan Jerman sudah menguasai daratan Eropa, seorang anak bernama Angus sangat ingin berenang di pantai. Tapi dia tak melakukannya karena takut tenggelam, dan Angus pun akhirnya hanya mencari-cari kerang di tepian batu karang. Dia teringat saat dulu bersama ayahnya mencari kerang-kerang di sana. Lalu Angus melihat sesuatu benda yang aneh. Tak lama kemudian, ibunya bernama Anne menjemputnya. Dan Angus pun pulang membawa benda tersebut. Mereka harus berjalan cukup jauh untuk sampai ke rumah yang berada di desa kecil dengan peternakan yang cukup luas. Angus mempunyai kakak bernama Christy. Angus sangat menunggu pulangan ayahnya dari dinas 5 bulan lagi. Ayahnya yang seorang angkatan laut sudah sangat lama meninggalkan rumah. Lalu Angus mencuci benda aneh yang dia temukan dan mencoba membukanya. Malam harinya karena hujan badai pintu gudang terbuka. Angus pun masuk ke dalamnya. Dan benda aneh itu ternyata adalah sebuah telur yang sudah pecah. Terdengar suara hewan aneh dari dalam gudang. Yang ternyata... Angus memberikannya kentang dan berhasil mengelus-elus kepalanya. Keesokan paginya pasukan tentara Skotlandia mendatangi rumah mereka. Kapten Hamilton mengatakan bahwa markas besar telah mengirim mereka untuk menginap di rumah ini dan membuat garis pertahanan untuk melawan Jerman. From Lord Killer. I've hardly any staff. The head housekeeper will be billeted inside the house. Saking laparnya makhluk itu sampai menggigit sepatu ayah Angus. Angus yang mau ambil makanan tidak diperbolehkan oleh tentara yang sekarang menjaga bagian dapur. Karena makanan sangat terbatas. Angus pun membawa sisa-sisa makanan di tong sampah untuk peliharaan barunya. Dia mendapatkan inspirasi dari sebuah buku dan menamai peliharaannya yaitu Crusoe. Angus masih belum tahu hewan apa Crusoe sebenarnya. Tidak ada satupun hewan yang bentuknya sama dengan Crusoe. Lalu Angus teringat cerita ayahnya, di mana saat ayahnya masih kecil, banyak orang membicarakan keberadaan monster yang tinggal di dasar danau. Lalu tiba-tiba Crusoe sudah menghabiskan semua sampah makanan. Dan karena tubuh Crusoe mengering, Angus pun memasukkan Crusoe ke dalam tong sampah yang diisi air. Pasukan tentara membuat benteng pertahanan di pinggir danau, karena danau itu adalah danau terdalam di Skotlandia dan sangat cocok bagi kapal selam musuh untuk melakukan pengintaian. Kapten Hamilton pun merancang strategi untuk menghancurkan kapal selam Jerman. And we will destroy them. But they will send submarines first. We are on the front line here. Ketika ingin masuk ke dalam gudang, betapa terkejutnya Anne yang melihat koleksi-koleksi anaknya dan juga ada banyak foto-foto suaminya. Anne pun sadar betapa rindunya Angus pada ayahnya. Lalu seorang pria bernama Louis datang. Louis dipekerjakan oleh Anne untuk membantu mengurus rumah, dan tugas pertamanya adalah membersihkan gudang. Angus pun panik melihat Louis menumpahkan air di tong sampah. Namun anehnya Crusoe tidak ada di dalam tong. Louis bilang jika gudang itu akan jadi ruang kerjanya. Angus menolak karena itu adalah ruang kerja ayahnya. Tapi Louis tidak mempedulikannya. Angus melanjutkan mencari Crusoe.
yang ternyata ada di dapur dikejar oleh anjing peliharaan tentara. Ketika Christy akan mandi, tiba-tiba Crusoe ada di bak mandi. Dan kini dia sudah semakin besar. Angus, Mommy will have a fit. Angus meminta agar Christy tak memberitahukan tentang Crusoe kepada siapapun. Christy pun berjanji tidak akan memberitahukannya. Lalu Anne datang membawakan pakaian-pakaian suaminya untuk Louis, karena ternyata suaminya sudah tewas. Kapalnya tenggelam sekitar setahun yang lalu, dan terlihat bekas luka yang cukup parah di tubuh Louis. Nyatanya, Angus sebenarnya sudah tahu jika ayahnya sudah tewas. Hanya saja Angus berharap ayahnya masih hidup dan pulang ke rumah. Louis pun datang ke kamar mandi untuk membetulkan saluran airnya. Terpaksalah mereka berdua membukakan pintunya, dan Crusoe akhirnya ketahuan oleh Louis. Crusoe hanya mau dipegang oleh Angus, karena Angus sudah dianggap sebagai orang tuanya. Crusoe's a girl. No. Oh, it just can't be. Can't be what? Mary and Joseph. Louis yang melihat bentuk Crusoe mengatakan jika dia seperti kuda air, di mana ada legenda yang mengatakan hanya ada satu kuda air di dunia dalam satu waktu. Ketika dewasa, kuda air akan meninggalkan satu telur sebelum dia tewas. Dan kuda air adalah hewan hermaprodit yang memiliki dua jenis kelamin. Itulah kenapa dia bisa bertelur seorang diri. Angus meminta Louis membantu menyembunyikan Crusoe dari ibunya, karena jika ketahuan Crusoe pasti akan dibuang. Mereka berdua pun menghalangi Anne yang akan masuk ke kamar mandi. Wait! It's a bad time to interrupt him. The doctor warned me not to eat a haggis for breakfast. It's getting a bit cramped in here, so off you go. Assistant man. Always been handy with the plumbing. Oh. Louis menyarankan agar Angus menempatkan Crusoe di dalam danau, karena kuda air adalah hewan yang butuh tempat luas untuk berenang bebas. Di dalam danau juga banyak sekali ikan, tapi Angus ingin Crusoe tetap bersamanya. Hamilton mengundang Anne makan malam bersama dengan para perwira. Anne yang memang sedang mencari pengganti suaminya, mencari gaun yang indah agar tampil cantik di depan para perwira. Ketika makan malam dimulai, Christy dan Angus gagal fokus melihat pembantu mereka, yang sedang dansa dengan seorang tentara, sampai mereka lupa menutup pintu kamar mandi. Crusoe yang kelaparan pun keluar dari sana, hingga balapan antara anjing dan kuda air pun dimulai. Sampai akhirnya si anjing merusak acara makan malam. Gracie? Anne meminta Louis untuk mencari Angus dan menangkap si anjing. Sedangkan Crusoe berhasil mengelabui si anjing dan masuk ke dalam kolam untuk memakan semua ikan di sana. Semalaman Louis mencari Crusoe. Lalu tiba-tiba Crusoe sudah berukuran sangat besar. Angus dan Louis terpaksa membawanya ke danau. Di perjalanan Louis menceritakan kisah kuda air, di mana kuda air dianggap makhluk mitologi yang bisa tumbuh 10 meter dalam waktu semalam. Lalu Crusoe akhirnya dilepaskan ke dalam danau. Di dalam gudang, Hamilton meminta Louis menjauhi Angus dan Christy, karena Hamilton tidak tahu siapa Louis sebenarnya. Tapi Louis tidak mempedulikan omongan Hamilton. Di tempat lain ada dua orang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Lalu tiba-tiba, Monster, a creature with horns! Hurry up! Whatever it is. Hamilton akan melatih Angus agar jiwa prajurit di dalam dirinya bisa tumbuh, dan dia bisa lebih disiplin. Aktivitas sehari-hari Angus baris berbaris, bantuin masak, mencuci mobil Hamilton, sampai nyemir sepatu Hamilton. Ketika ada kesempatan, Angus pun kabur untuk bertemu dengan Crusoe. Karena Crusoe tidak kunjung muncul,
Angus pun naik perahu ke arah tengah danau sambil terus berteriak. Sampai akhirnya Crusoe muncul, dan Angus diajak berkeliling oleh Crusoe melihat seluruh keindahan danau. Crusoe pun mengajak Angus melihat ke dalam danau, sampai akhirnya salah satu tentara melihat keberadaan Crusoe. Angus pun menceritakan pengalamannya itu kepada Louis dan Christie. Anne sangat senang Louis yang bisa dekat dengan anak-anaknya dan bisa membuat mereka tertawa. Louis pun menceritakan jika bekas luka di tubuhnya karena pecahan dari peluru meriam. Ternyata Louis dulunya seorang penembak di kapal torpedo, sampai akhirnya pesawat Jerman mengebom kapal mereka. Hamilton akhirnya mendapatkan catatan tentang Louis, di mana catatan Louis sangatlah bagus. Louis memang seorang tentara yang diberhentikan secara hormat karena terluka berat saat bertugas. Bahkan dia dianggap sebagai pahlawan negara. Kakek-kakek yang memancing ikan menceritakan keberadaan monster di tengah danau. Mereka pun berpikir untuk menyebarluaskan berita ini agar danau tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Keesokan paginya Anne dan anak-anak dibawa Hamilton ke benteng pertahanan. Hamilton akan menunjukkan simulasi senjata meriam yang akan ditembakkan ke dalam danau. Sayangnya Angus tidak bisa menghentikan simulasi itu. Anne pun meminta mereka diantar pulang, dan sudah kehilangan rasa hormatnya kepada Hamilton yang sudah membentak Angus karena pemboman itu. Dua orang kakek yang mengetahui keberadaan Crusoe dan akan memfotonya sekarang harapannya pupus, karena Crusoe pasti akan takut menampakkan dirinya di permukaan danau. Tapi mereka berdua tidak pantang menyerah, dan membuat kuda air palsu yang akhirnya foto itu sangat terkenal sampai saat ini. Foto monster palsu itu pun tersebar, dan tentara yang membaca berita koran lokal semakin yakin dengan apa yang sudah dia lihat dan akan memburunya. Anne ingin mendisiplinkan Angus dengan mewajibkannya tidur setiap jam 6 sore. Tapi karena berita keberadaan monster sudah tersebar luas, Louis diam-diam membantu Angus kabur dari sana dan meminta Angus menyembunyikan keberadaan Crusoe. Crusoe tiba-tiba menjadi liar karena dia teringat ledakan itu. Dan Crusoe pun kabur dari sana. Lagi-lagi si anjing menggonggong karena melihat Crusoe. Tentara pun mendatangi arah gonggongan si anjing. Sedangkan Angus dan Louis harus segera membantu Crusoe, karena Crusoe terus ditembaki. Crusoe yang sangat liar akhirnya menggulingkan kapal tentara. Di tempat lain, Hamilton meminta maaf kepada Anne atas kejadian kemarin. Lalu pasukan mengabarkan jika ada serangan di danau. Hamilton yang mengira itu adalah kapal Jerman langsung memerintahkan serangan balik. Sedangkan Anne dan Christie akan menjemput Angus. Hamilton pun mengantarkan mereka berdua, sambil memerintahkan pasukannya menembakkan meriam jika ada pergerakan musuh. Crusoe menyerang salah satu tentara. Angus pun mencoba menghentikannya. Ingatan Crusoe sudah kembali, dan dia menolong Angus yang tenggelam. Hingga akhirnya Angus bisa bernafas kembali setelah dia teringat sosok ayahnya. Come on, Angus, breathe. That's it. Anne yang sudah sampai akhirnya marah, karena mereka beralasan harus menyelamatkan Crusoe si kuda air. Begitu juga dengan Hamilton yang tidak percaya ucapan pasukannya. Lalu tiba-tiba, karena para tentara mengira Crusoe adalah kapal selam musuh, akhirnya menembakkan meriamnya ke arah Crusoe. Angus yang tidak ingin Crusoe mati menaikinya dan membawanya pergi dari sana. Hamilton tidak bisa menghentikan tembakan pasukannya karena radio tidak berfungsi. Mereka pun menyusul Angus menggunakan kapal. Angus akan mengeluarkan Crusoe ke arah laut.
Angus pun memerintahkan Crusoe menyelam ke bawah danau agar mereka lebih aman. Karena pasukan penembak melihat sudah ada kapal yang mengejar, mereka pun menghentikan tembakannya dan menaikkan benteng pertahanan agar kapal musuh tidak bisa kabur dari sana. Benteng sudah memblokir jalan menuju laut, membuat Crusoe tak dapat menuju lautan. Angus diminta melepaskan Crusoe dan kembali ke kapal. You're the best friend I've ever had. Let go, Angus! I'll never forget you. Angus pun akhirnya berpisah dengan sahabatnya. Saat Angus sudah di kapal, Crusoe pun akan melompati benteng tersebut. Mereka semua kembali ke daratan. Sekarang Angus sudah bisa menerima kenyataan jika ayahnya tidak akan pernah kembali lagi. Lalu terlihat sosok Crusoe di kejauhan, dan betapa senangnya Angus melihat sahabatnya yang sudah kembali bebas. Scene pun kembali ke masa kini, di mana si kakek bilang sejak saat itu Angus tidak pernah melihat Crusoe. Dan kakek ini pun memperkenalkan dirinya. Dan ternyata dia adalah Angus McMurrough. Angus McMurrough, isn't it? Lalu terlihat ibu-ibu yang mencari anaknya bernama William, di mana ternyata William sedang berada di pantai, dan dia menemukan telur kuda air. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Itulah film Waterhorse, guys. Kalian percaya nggak sih ada makhluk Loch Ness atau makhluk mitologi lainnya yang masih hidup hingga saat ini? Komen ya, guys. Sepertinya sih masih ada, guys. Faktanya manusia masih menyusuri 5% saja dari luasnya lautan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, guys. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Gue pamit. Dadah semuanya.